Aktivitas retakan tanah yang memporak-porandakan pemukiman penduduk di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung masih terus meluas dan semakin masif. Bahkan dari puluhan rumah penduduk yang terdampak dari bencana itu, 8 rumah diantaranya telah dirobohkan oleh petugas gabungan. Lantaran rumah tersebut selain kondisinya nyaris ambruk, juga berada di dalam garis retakan tanah. Kondisi tersebut telah menyita perhatian serius dari semua kalangan. Di antaranya, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna, PDI Perjuangan. Selain meninjau ke lokasi retakan tanah di wilayah tersebut, mereka juga telah memberikan bantuan sembako terhadap warga terdampak dari bencana alam itu. Mitigasi Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Badan Geologi KESDM, Imam Santosa mengatakan pihaknya sengaja mendatangi lokasi bencana di wilayah Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung ini untuk mengetahui secara pasti penyebab dan mekanisme penanganan dari bencana alam ini. Berdasarkan hasil dari kajian survei sementara bahwa secara morfologi di wilayah Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung ini, tingkat kemiringannya berkisar dari antara curam sampai curam, mulai dari 10 derajat hingga 30 derajat. Bahkan di beberapa lokasi terdapat tingkat kemiringan hingga mencapai 40 derajat. Selain itu, berdasarkan peta geologi lembar Jampang dan pengamatan di lapangan awal mulanya oleh PPMBG pada Badan Geologi KESDM bahwa terdapat formasi geser terdiri dari vulkanik. Hasil dari kajian sementara, kini aktivitas retakan tanah di wilayah ini sangat masif dan tipe retakan kedalamannya atau tanah yang anjloknya saat ini sudah mencapai 2 hingga 3 meter. Sementara itu, Kepala Desa Cijangkar, Heri Suherlan mengatakan dirinya membenarkan soal aktivitas retakan tanah di wilayah tersebut kini semakin masif. Berdasarkan data yang tercatat pada Minggu 14 Februari 2021, kini terdapat 127 rumah, 144 kepala keluarga, serta 445 jiwa yang masuk pada kategori terdampak dan terancam dari bencana alam tersebut. Dari ratusan ini, terdapat dari 20 rumah yang diisi oleh 21 kepala keluarga dan 50 jiwa masuk pada kategori terdampak. Sementara untuk yang terancam kini terdapat 122 rumah dan 445 jiwa. Masih di tempat yang sama, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan dari Komisi 7 Ripka Ciptaning bersama rombongan dari Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna PDI Perjuangan mengatakan pihaknya mengaku sengaja bersama tim dari Baguna PDI Perjuangan untuk mendatangi lokasi bencana alam. Kedatangannya ke lokasi bencana alam ini bukan hanya datang membawa sembako saja dan selesai di sana, tetapi dirinya juga berencana untuk memikirkan cara yang tepat agar seluruh warga terdampak dapat segera mendapatkan tempat yang layak dan aman dari bencana alam ini. Kita tahu bahwa sawah ini menyimpan banyak air. Jadi sawah ini dibangun, dibentuk sampai ke tebing-tebing yang di atas. Jadi bukan hanya tebing di bawah. Jadi retakan juga sudah sangat masif ya. Tadi kami menjepoi retakan itu ada yang dalamnya sampai 2-3 meter tingginya, lebarnya ada yang 1 meter 75 cm, ada yang 1 meter 25. Jadi memang sudah sangat masif dan relatif arahnya tuh arah umumnya adalah timur laut barat daya ya. Jadi kita harus waspadai. Yang kita takutkan adalah terjadinya longsoran yang cepat, karena ini menurut informasi retakan yang lebarnya yang tingginya 2 meter tadi itu hanya terjadi dalam waktu tidak sampai 2 minggu, 6, 7 atau 10 hari begitu. Tingkat DPD, DPC
langsung bekerja sama dengan BPP, BPBD, dengan Basarnas tingkat kabupaten provinsi, terus kita sudah kerjasama biasa. Nah, jadi itu kedatangan kami itu satu perintah partai.